Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat renungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan ayat yang ke-22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang menjadi fokus hidup kita, apa yang kita lebih banyak berikan waktu, konsentrasi begitu ya, itu adalah gambaran daripada tujuan akhir hidup kita. Baik itu hobi, kesenangan, ya, kesukaan begitu. Jika itu yang menjadi utama, tentunya itu adalah gambaran daripada kehidupan kita. Dan berbicara tentang kehidupan, tentu ada yang kita tuju, ada yang kita cari. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu tuju di dalam kehidupan ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara cari di dalam kehidupan ini. Ketika kita bekerja keras, ketika kita beraktivitas, ketika kita di tengah keluarga, ketika kita melayani, saya tidak tahu tujuan akhir daripada semuanya itu. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hendaklah semuanya itu untuk Tuhan. Dan tentunya itu yang menjadi kerinduan kita bersama. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam kisah Alkitab yang hari ini kita baca, ada anak muda ya, kaya dan hidup secara kerohanian, harusnya dia jauh lebih baik daripada umumnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat dia datang kepada Tuhan, dia mengatakan bagaimana untuk dia memperoleh hidup kekal. Yesus mencoba membuka pikirannya tentang apa yang harus anak muda ini lakukan begitu ya. Dan dia mengatakan di usianya yang masih muda, dia sudah hidup memenuhi hukum Taurat. Dikatakan semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Artinya secara kerohanian, anak muda ini rohani sekali. Ya. Anak muda ini rohani sekali, dia mengerti tentang hukum Taurat dan dia juga melakukan hukum Taurat. Tetapi menjadi sebuah masalah di sini adalah bukan karena dia rajin melakukan hukum Taurat atau mengerti hukum Taurat. Tetapi yang menjadi masalah di pemuda ini adalah bagaimana fokus hidupnya ketika dia ikut Tuhan. Dia rindu ikut Tuhan, tetapi dia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dari mana kita tahu saat Tuhan menyampaikan untuk dia pergi menjual apa yang dimiliki dan membagikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, tahu apa yang menjadi responnya? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Apa yang membuat dia kecewa? Yaitu sebab banyak hartanya. Kalau kita melihat secara kerohanian ya Bapak Ibu Saudara ya, rohaninya bagus sekali loh. Ya, dia melakukan semua hukum Taurat, bahkan mungkin termasuk memberikan persepuluhan ya, dia cukup baik. Tetapi ketika Tuhan meminta semuanya di dalam hidupnya, dia tidak bisa memberi dan tidak mau memberikannya. Sesuatu yang sangat ironis ketika seseorang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, tetapi tidak memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ibarat kata Bapak Ibu ya, kalau orang sudah suami istri, itu termasuk dompetnya juga. Kita tidak bisa hanya bilang aku mencintaimu, aku mengasihimu,
Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak kita berikan kepada pasangan kita, bukan? Bukankah seharusnya demikian juga kita kepada Tuhan? Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, seharusnya tidak ada satu bagian pun di dalam hidup ini yang perlu kita pertahankan. Karena semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, termasuk harta kita, pikiran kita, waktu kita, hidup kita. Tetapi memang tidak bisa dikata, Bapak Ibu Saudara. Fokus tujuan hidup kita akan mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Si pemuda ini kalau kita mau katakan dia hidup benar, enggak juga. Karena apa? Kebenaran yang dia lakukan pun tetap ada batas-batasannya. Dia tidak menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan untuk dipakainya. Buktinya dia masih berat ketika dia harus meninggalkan hartanya. Terlebih dia harus membagikannya kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak diminta untuk menjual harta milik kita. Mungkin kita tidak diminta oleh Tuhan menjual ladang kita, meninggalkan pekerjaan kita, atau memberikan nyawa kita hari ini. Tetapi kadang Tuhan hanya mau kita memberikan waktu kita untuk Dia. Kita bisa membaca firman-Nya, kita bisa merenungkan firman-Nya, dan kita boleh terlibat ambil bagian di dalam pelayanannya, tanpa harus meninggalkan pekerjaan yang ada pada kita hari ini. Apakah kita juga tidak mau memberikan ini kepada Tuhan? Apakah kita hanya ingin rindu diberkati, hidup kita penuh dengan kelimpahan, hidup kita penuh dengan pemeliharaan Tuhan, tetapi apa yang menjadi bagian kita, kita tidak lakukan kepada Tuhan? Apakah ini namanya tidak egois? Kita ingin mendapat sesuatu, tetapi kita tidak mau memberi sesuatu kepada Tuhan. Yang padahal apa yang kita punya pun itu miliknya. Kenapa kalau untuk pekerjaan kita bisa mati-matian? Tetapi untuk Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, yang memelihara hidup kita, kita tidak mau memberikannya. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita. Mungkin waktu kita melihat pemuda ini kita berpikir, kok nggak pinter kali pemuda itu. Dan itu adalah gambaran kita hari ini. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Itulah gambaran daripada kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita mau belajar, kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, seharusnya kita juga mau memberikan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kasihnya dia turun ke dunia ini untuk menebus setiap kita orang yang berdosa. Bagaimana dengan kita responnya sebagai orang-orang yang berdosa yang sudah ditebus oleh Allah? Apakah kita akan membiarkan cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan di dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, responi panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan minta hari ini? Mungkin dia minta waktumu, berikanlah waktumu. Ketika Tuhan meminta ide-idemu, berikanlah ide-ide kita itu kepadanya. Dan kalaupun Tuhan meminta harta kita untuk satu pekerjaannya, percayalah, karena itu juga adalah miliknya. Apa yang ada pada kita hari ini adalah sebuah titipan daripada Dia. Artinya ketika yang punya meminta, kita harus mengembalikan, karena itu bukan milik kita. Oh iya betul, Bapak Ibu Saudara bekerja, mengusahakannya, tapi ingat, berkat pun datangnya daripadanya. Nah mari Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Karena kita masih lebih mementingkan harta duniawi daripada kerajaan Allah. Bukan berarti Bapak Ibu harus menjual apa yang ada pada kita hari ini. Tidak. Tetapi apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan, mari kita lakukan. Dan kiranya setiap kita ditolong, untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi prioritas hidup kita di dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami. Betapa kecilnya hati kami ketika kami mau menyatakan cinta kami kepadamu. Kami lebih sering mencintai dunia ini, pekerjaan ini, keluarga ini, dibanding kami mencintai Engkau secara utuh dan seluruhnya. Ampuni ya Tuhan, dan tolonglah kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi bagian-Mu untuk kami juga kembalikan. Tuhan, tolong kami,
Ajar kami memberikan yang terbaik kepadamu. Karena kami tahu hidup kami adalah milik-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk setiap kami. Fokus hidup kami, arah tujuan hidup kami, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan tolong, sehingga arah tujuan langkah hidup kami boleh sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Shalom.